1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti satu kelompok sudah hadir semua ya. Kita mulai belajar, namun sebelumnya kita seperti biasa sebelum mulai kegiatan pembelajaran, apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Oke. Ada yang bisa pimpin kita berdoa? Gama? Oke, silakan Gama yang paling datang. Gama setiap hari itu kalau disuruh ke sekolah paling rajin, selalu hadirnya paling awal. Ya, tepuk tangan untuk Gama dulu. Harapannya Bu Guru, kita semua juga dapat meniru Gama. Oke? Silakan Gama, kita dipimpin berdoa dulu. Yang mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Gama. Waalaikumsalam. Ya, kita sudah melakukan doa ya. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita harapkan dari doa kita dapat terkabul ya, terutama mendapatkan ilmu yang barokah ya. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelumnya kita untuk membangkitkan motivasi, kita kalau kemarin tepuk PPK ada yang lupa gara-gara kelamaan nggak masuk ya, kita tepuk pramuka saja. Oke? Siap? Siap. 3 kali tepuk pramuka. Oke, Aisyah diam dia. Kenapa diam Aisyah? Lupa dia, Aisyah lupa. Ya, jangan lupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah meskipun kita belajar dari rumah ya. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran normal seperti biasa ya. Ya, kita siapa yang ingat bulan ini bulan apa? Agustus. Bulan apa? Agustus. Biasanya setiap Agustus itu kita merayakan hari apa? Hari kemerdekaan. Kapan itu dirayakan? Kapan tanggal 17 itu? Kemarin ya. Kemarin ya, tanggal berapa kemarin? 17 Agustus ya. Kita mau menyanyikan lagu 17 Agustus. Nih, kita pakai ini ya. Sekarang Bu Guru minta
minta kalian semuanya berdiri di depan kursinya masing-masing, gak usah jauh-jauh. Oke. Suaranya besar ya. Besar suaranya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyanyi dengan baik. Silahkan duduk kembali. Ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tema 2 ya. Tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1. Oke, karena pelajaran tema 1 sudah selesai, maka kita lanjutkan ke tema 2. Ya, bisa dibaca? Bisa dibaca, Manan? Coba baca, Manan. Apa bunyi tema 2? Udara bersih bagi kesehatan. Oh, terima kasih. Subtema 1, Ayah, coba baca ya. Cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 1. Oke, ya. Jadi tema 2 kita akan mempelajari tentang udara bersih bagi kesehatan, ya. Dan lebih-lebih pada masa pandemi ini, udara bersih itu sangat kita butuhkan, ya. Bayangkan kalau seandainya udara yang kita hirup itu tidak bersih, apa yang terjadi kira-kira? Sakit, ya. Sakit apa biasanya kalau yang berhubungan dengan udara? Pernapasan. Sakit apa? Sesak napas, ya. Batuk, apalagi pilek. Bagus. Itu sebabnya kita harus menjaga udara di sekitar kita supaya tetap bersih. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita akan belajar ya. Yang pertama adalah bagaimana cara tubuh mengolah udara bersih, ya. Di kelas 4 sudah pernah belajar tentang udara bersih kan? Sudah pernah ya? Tentang bagaimana sistem pernapasan di tubuh kita, ya. Sekarang kita lanjutkan materinya di kelas 5. Pada pembelajaran 1 hari ini ada 2 muatan yang terintegrasi. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua adalah IPA. Ya. Untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, tujuannya adalah yang pertama kita akan membaca teks. Nanti ada teks ya, sesuai dengan apa yang kalian sukai dalam belajar. Bu Guru sudah siapkan 2 media ya. Nanti yang tidak terang atau tidak bisa melihat layar bisa melihat di buku siswa. Oke?
Ya, karena kemarin setelah Bu Guru lihat ternyata ada beberapa yang tidak bisa melihat cahaya ya, lebih fokus dengan buku ya. Kemudian informasi, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Coba bisa diulangi yang nomor 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Iya, kita akan belajar membuat kalimat tanya, ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menuliskan nanti dalam bentuk peta pikiran dari hasil informasi yang diperoleh dari teks ini, kemudian mempresentasikan informasi itu, ya. Kalian menyampaikan kalimat tanya yang sudah dibuat. Oke? Menarik enggak pelajaran kita hari ini? Menarik enggak? Menarik. Enggak ada suaranya. Menarik enggak? Menarik. Oke, itu yang bahasa. Sekarang untuk yang IPA, nanti ada tes disajikan dengan 2 cara juga. Ada yang ditampilkan di layar dan ada juga di buku tentang organ-organ pernapasan hewan. Ya, nanti ada beberapa hewan. Kalian akan lihat bagaimana sistem pernapasannya pada hewan tersebut. Ya, kemudian yang keempat, kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Ya, nanti kita akan buat kelompok, akan membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Ya, nanti petunjuknya ada. Ya, yang pertama di bahasa nanti ada LKPD yang akan Bu Guru bagikan, lembar kerja untuk kalian bekerja sesuai dengan petunjuknya. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Apa kabar? Luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. SD 1 Teros. Sekolah model luar biasa. Hebat. Oke, kita sudah semangat ya. Bu Guru harap semangatnya ini dari awal sampai selesai kalian semangat ya. Sekarang ini kan ada gambar. Nah, ada gambar apa itu? Ada gambar apa? Bunga. Terlihat di mana kira-kira itu? Taman. Ada yang pernah ke taman? Ada yang pernah ke taman? Nah, di sini kita punya taman apa namanya? Yang di Selong, Taman Tugu. Apa lagi? Satu lagi. Taman Taman Rinjani ya. Nanti kalian yang punya tugas membuat taman itu menjadi indah seperti ini. Are you ready? Yes. Oke. Gambar apa yang kalian lihat? Taman bunga. Nah, sekarang tanya diri masing-masing. Kira-kira bagaimana perasaannya kalau seandainya kalian berada di tempat itu? Jangan bilang-bilang. Tulis saja di sini. Oke? Mana pensilnya? Yang suka warna oranye bisa ambil oranye, yang suka warna hijau bisa ambil hijau, yang suka warna pink bisa ambil pink. Oke? Tulisannya yang rapi, yang bagus supaya bisa dibaca ya. Tulisan rapi dan bagus itu bisa dibaca orang lain. Ya, kalau hanya kita yang bisa baca itu belum namanya tulisan rapi dan bagus. Ya, Ais ayam meskipun badannya kecil jangan tulisannya kecil. Ya, jangan tulisannya kecil. Ayam udah. Saya sudah. Karena dia kebalik. Saya sudah. Kenapa saya ditulis? Kalau bisa, kalau enggak itu caranya nulis bisa ditempel. Mana? Oke, mana lagi? Bisa tempel sendiri. Kita mau tahu bagaimana perasaan kalian. Kira-kira kalau diajak Bu Guru ke tempat itu mau nggak? Mau. Mau nggak? Mau. Hanya 2 yang mau. Mau nggak? Mau. Nanti ke rumahnya Bu Guru ada taman bunga di rumah. Oke?
Oke, kita lihat ya. Yang ini senang, bahagia, ceria. Adam, guru minta tolong. Ada minta tolong. Coba baca yang warna hijau. Mana yang warna hijau ada? Mana? Tunjuk Bu guru mana yang hijau. Warnanya hijau. Mana Berapa namanya? yang warnanya hijau? Berapa kertas? 5. Sekarang ada baca yang warnanya hijau saja. Bahagia dan ceria. Oke, pintar. Terus? Nih, Senang sekali. iya. Terima kasih Adam. Tepuk tangan untuk Adam. Ya, senang, bahagia, gembira. Ada yang bilang ingin memetik bunga. Sebentar dulu. Kalau itu misalnya ada di taman itu tulisannya dilarang memetik bunga. Apakah boleh kita petik? Enggak. Boleh nggak? Enggak. Boleh Ais? Boleh Ayah? Enggak. Ya, cara kita menjaga lingkungan adalah dengan merawatnya. Jangan dipetik. Oke, sekarang yang oranye. Siapa yang bisa bantu Bu Guru baca? Angkat tangan. Oh, Adit. Sini Adit. Adit sukanya warna apa? Oranye. Sukaannya warna oranye. Aku boleh. Coba baca yang oranye. Senang, bahagia, Ceria. Terus senang, gembira, ceria. sama ya. Terus yang lain yang oranye. Senang, gembira. Tepuk tangan untuk Adi. Ya, kita sudah melakukan kegiatan pendahuluan pembelajaran. Jadi apa yang akan kita pelajari adalah dalam rangka mewujudkan perasaan kalian ini. Ya, kalau di rumah kita ada taman seperti itu, alangkah bahagianya kita ya. Tiap pagi buka jendela akan terlihat bunga. Ada yang nanam bunga di rumahnya? Ada? Nah, sekarang tugas kalian adalah merawat bunga yang sudah kalian tanam supaya terlihat seperti itu. Setuju? Setuju. Are you ready? Yes. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Apa sih yang ingin aku ketahui dari pentingnya menjaga udara bersih serta pernapasan hewan dan manusia? Apakah kita saja yang butuh udara bersih? Oke. Apalagi selain kita? Hewan, karena hewan adalah makhluk Hidup. Sekarang Bu Guru minta kalian buat satu pertanyaan ya, yang ingin kalian tahu dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kata tanya yang digunakan tadi sudah apa? Yang pertama apa? Terus siapa? Kapan? Dan di mana? Ya, kalau biasanya kita singkat kata tanya ini menjadi adik apa? Apa? Siapa sih adik Simba ini? Adik Simba ini adalah kependekan dari pertanyaan ini. A itu apa? Ya. D itu di mana? Lalu K itu kapan? Kemudian C itu siapa? M apa kata tanya yang M? Mengapa? Jangan ragu-ragu, sebut. Kemudian bagaimana? Pintar Oli. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, disingkat aja adik Simba. Nah, sekarang pada materi ini kalian akan belajar membuat kalimat tanya dengan kata yang 4 ini saja dulu. Oke, yaitu apa, siapa, kapan, di mana. Kira-kira bisa nggak buat kalimat tanya? Bisa? Kira-kira kalau kata tanya apa untuk menanyakan apa sih? Ya, berarti untuk mengetahui keadaan. Kemudian siapa? Kita pakai untuk membuat kata tanya apa? Siapa? Berarti pelaku atau orang. Bagus. Kemudian kapan? Menanyakan
matanya dengan kata ini. Ya. Silahkan ambil kertasnya satu-satu. Segera, segera, segera. Buru, 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 buru. Apa nama organ pernapasanku? Mengapa aku harus bernapas? Mengapa aku harus menghirup udara bersih? Apa meleng? Ya, sudah lihat gambarnya? Gambar cara tubuh mengolah udara bersih, ya. Gambar yang Bu Guru tayangkan ini berhubungan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Oke, kita berkelompoknya deret bangkunya saja, karena kalian sudah Bu Guru dudukkan sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing, ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, siap bekerja berkelompok? Siap. Nah, ini yang akan kalian diskusikan. Coba baca pertanyaan pertama. Terus? Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu ada hubungannya dengan analisa perasaan kalian yang tadi, ya. Ada juga hubungannya dengan pertanyaan yang kalian buat dengan kata tanya yang tadi, ya. Ini LKPD yang akan Bu Guru kasih. Di sini juga ada gambarnya. Kalian juga bisa mengamati gambar tadi yang di tayangan, ya. Ini silakan kelompoknya Eca, kelompoknya Gama, kelompoknya mana? Ya, silakan. Silakan. Ya, baik. Kalian tadi sudah mendiskusikan dan mengisi LKPD bersama kelompok, ya. Bagaimana perasaannya setelah bekerja bersama kelompoknya? Senang. Senang nggak? Senang. Senang melakukan kerjasama? Iya. Ya, kita bisa berbagi informasi, ya, bersama teman kelompok kita, ya. Itu kelebihannya ketika kita melakukan kerjasama berkelompok. Baik, LKPD-nya sudah diisi? Sudah. Ya, sekarang Bu Guru minta perwakilan kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju. Dari sini dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1. Nama anggota Andini, Eca, Adit, Egi. Oke, silakan. Apa hasil diskusinya dari pertanyaannya, ya? Bebek, ayam, kambing. Oke, terus nomor 2. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Cara berkembang biak. Apa pula persamaan bernapas dengan paru-paru? Oke. Apakah semua oksigen itu membutuhkan oksigen? Apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Ya, oksigen itu sangat penting bagi makhluk hidup. Oke. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen. Iya, bagus sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi hasil kelompok 1? Ada yang sama? Ada yang sama. Kelompok 2, Gama, bagian mana yang sama? Sampai sapu. Oh, masa semuanya sama? Kelompok 2, ada yang sama? Kelompok 3. Oh, kelompok 3, bagian mana yang sama? Buku tado 1, 2, 5, 6. Berarti 3 sama 4 beda, ya? Apa persamaannya kalau kelompok 3? Persamaan makhluk hidup yang ada di gambar itu apa? Samaan.
semuanya makhluk hidup, semuanya bernapas ya, semuanya membutuhkan makanan kan? Benar nggak? Benar. Benar nggak? Benar. Iya, itu persamaan. Kalau perbedaannya, cara mereka bergerak beda kan? Berkembang biak. Berkembang biak, kemudian apa lagi? Tempat hidupnya ada bedanya tempat hidupnya. Ada kan? Kalau bebek dia bisa di air ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mana tugasnya kelompok 2 sini? Oke, sekarang kita lanjut kegiatannya ya. Kegiatan selanjutnya adalah membaca teks yang berjudul Ikan hias. Nah, bisa dibaca dari belakang? Bisa. Bisa? Coba kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3, mulai. Dayu mendengar anak ikan hias berjenis ikan mas koki. Terus Ikan-ikan hias itu dilarang dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga membersihkan akuarium. Lalu diganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. paragraf 2. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang di sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, ini teks yang menceritakan tentang Dayu dan ikan hias. Di mana ikan tinggal? Air. Yang dipelihara oleh Dayu ini adalah jenis ikan hias. Namanya apa? Koki. Ikan mas koki. Kalau kalian apa? Ada yang pelihara ikan di rumah? Ikan apa, Ferdi? Cupang. Ada? Adit? Cupang juga. Enggak, saya Ikan apa namanya? saya kepiting. Apakah kepiting ikan? Apakah kepiting ikan? Enggak, ya. Ikan cupang. Ya. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita punya hewan peliharaan? Merawat, kemudian membersihkan, memberi makan, ya. Kemudian perhatikan. Pernah lihat ikan nggak? Siapa yang pernah lihat mulut ikan yang membuka menutup? Nah, kenapa sih ikan itu buka Bernapas. mulut? Untuk proses Pernapasan. ya, apakah sama pernapasan kita dengan ikan? Enggak. Apakah kita bisa tahan di dalam air? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena kita memiliki habitat yang Beda. berbeda, ya. Kalau kita masuk ke air, itu kita butuh alat bantu, ya. Kita menyelam, itu ada alat bantu yang kita gunakan. Berbeda dengan ikan. Nah, sekarang kira-kira kenapa sih ikan kok bisa tahan hidup di dalam air? Dia bisa bernapas, dia bisa berkembang biak. Kenapa? Karena memiliki organ pernapasan yang sesuai dengan habitatnya. Pertanyaan tadi ada yang mengarah ke situ, jadi nanti jawabannya kita cari bersama-sama. Akan ada peta pikiran. Nah, ini namanya mind map. Apa namanya? Mind map atau peta pikiran berdasarkan teks yang tadi. Nah, ini tadi kan ada cara membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana. Nah, di situ coba lihat. Ada nggak yang sama pertanyaannya dengan yang sudah kalian buat? Bisa dibaca yang nomor 1? Apa bunyi pertanyaannya? Apa nama jenis ikan hias yang Ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara oleh Dayu? Koki. Nah, ada jawabannya tadi kan? Di dalam ingatannya dulu disimpan jawabannya. Kita baca pertanyaannya dulu. Nomor 2. Siapa yang memelihara ikan Dayu. Nomor 3. Di mana ikan hias dipelihara? dipiara di titik. 4. Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, beginilah cara membuat pertanyaan, ya. Dengan kata tanya apa, siapa,
sebagai nilai penilaiannya, evaluasi pengetahuan ya. Ya, kita akan menyimak sebuah video tentang organ pernapasan beberapa hewan. Nah, siapkan dulu alat tulisnya. Kalian akan mencatat hal-hal penting yang kalian temukan dari video. Misalnya nanti apa nama organ pernapasannya, kata, kemudian kadal, burung. Ya, ready? Go. Are you ready? Yeah. Oke, kita mulai. Hitungan ketiga. 1, hitung. 2, 3. Kita mulai dong. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena Catatannya 1. organ pernapasan hewan pun berbeda-beda. Supaya lebih jelas, klik salah satu hewan yang ada di sini. Sistem pernapasan hewan tergantung dari habitatnya atau tempat Pilih salah tinggalnya. satu hewannya, teman. Kita pilih apa ya? Cacing. Udara masuk melalui kulit. Tuh, cacing itu tulis. Oksigen diikat oleh kulit. Udara apa? Udara masuk melalui Karbon kulit. dioksida keluar Ulangi. melalui kulit. Udara masuk melalui Ayo, Di ulang. sistem pernapasannya, pilih salah satu hewannya, teman. Cacing. Cacing. Udara masuk melalui kulit. Hmm. Oksigen diikat oleh darah di pembuluh darah. oksigen. Karbon dioksida keluar melalui kulit. Tuh, tulisannya. Nah, itu nama bagan ya. Itu nama bagan yang akan kalian buat seperti itu. Nanti Bu Guru share ini videonya di grup ya. Kulit. Guru ramai. Ulang guru. Yang kedua sekarang, belalang. Lihat belalang. Masuk melalui spirakel. Ada terus. Mengalir ke trakea, Kemudian, udara mengalir ke terjadi pertukaran oksigen pertukaran oksigen. dan karbon dioksida di trakea. Karbon dioksida mengalir ke trakea. Hmm. Karbon dioksida keluar. Ulang lagi. Ya, nanti dilihat. Oke, kita lihat aja dulu sebelumnya. Itu tadi belalang. Pernah lihat belalang? Pernah. Nah, sekarang yang ketiga, kadal. Udara masuk melalui hidung. Hmm. Udara mengalir ke tenggorokan. Hmm. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Nah, setelah mengamati video, kira-kira apa informasi yang tadi kita dapat? Pernapasan hewan. Apakah sama? Apakah sama antara kadal, cacing, burung, ikan? Sama enggak? Sama enggak? Beda ya, tergantung apa katanya tadi? Tergantung tempat tinggalnya atau habitatnya. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nanti ini kalian kan yang pertama tadi akan mengerjakan evaluasi terkait dengan dayu dan ikan hiasnya ya. Kemudian kalian akan membuat bagan sistem pernapasan hewan. Pilih salah satu saja ya. Misalnya kelompok 1 pilihnya ikan, kelompok 2 jangan ikan, kucing, kelompok 3 kadal mungkin ya, atau burung. Jangan sama ya, jangan sama yang dua. Oke, paham? Paham ya? Paham ya? Ya, nanti produknya itu boleh diwarnai. Misalnya buat gambar ikan, kemudian alat pernapasannya diwarnai boleh. Kalian suka warna apa silakan bebas. Sesuai dengan kesukaan kalian. Ya, Gama? Bisa dipahami? Kucing ini. Bisa dipahami? Iya. Oke, berarti kelompok 1 apa? Ikan. Kelompok 2 Kucing. kucing. Kelompok 3 Harimau. yang ada tadi pilihannya di situ. Ada betul. Burung. Burung. Burung ya. Oke, nanti kalian bisa bekerja sama diselesaikan ya. Bagus ya, kita lanjut sekarang. Bu Guru punya ini. Nah,
Silakan kalian siapkan satu buah kertas kosong di bukunya masing-masing. Sudah ada? Belum. Kita akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan teknik mengucapkan terima kasih. Ya, kalian akan mengucapkan terima kasih. Yang pertama, pikirkan seseorang yang sudah berbuat baik pada kalian mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Kira-kira siapa orang yang berbuat baik pada kalian? Siapa itu? Pikirkan. Ada satu ya. Ya, silakan dipikirkan. Boleh ibu, boleh ayah, boleh kakak, boleh bu guru juga boleh. Silakan, siapa saja. Fokuskan, pikirkan orang itu. Ya, bayangkan orang itu ada di hadapan kalian. Kemudian ucapkan terima kasih kepada mereka dengan menuliskan perasaan kalian. Ya, orang yang sudah berbuat baik pada saya hari ini adalah siapa? Kemudian saya ingin mengucapkan apa? Ya, paham? Ya, boleh disertakan gambar, misalnya kasih motion, ya, kasih apa, boleh, silakan. Apa tujuannya kita melakukan ini? Ini supaya kita bisa melakukan. Boleh, silakan 2 orang boleh. Kita akan menerapkan kompetensi pengelolaan emosi diri dan emosi sosial, ya. Kita adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Contohnya seperti apa? Tadi kalian sudah bekerja berkelompok, ya. Kalian bisa bertukar informasi bersama teman kalian dan itu luar biasa. Boleh teman juga boleh, ya. Boleh teman kalian boleh. Oh, Saya ingin berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada saya. Guru. siapa? Siapa yang berbuat baik katanya Egi tadi? Ibu guru. Ya, apa yang ingin Egi ucapkan kepada Bu Guru? Ucapan untuk Ibu Guru, terima kasih atas kesamu dan mendidik kami sangat baik dan semangat. Oke. Oke, terima kasih juga Egi. Tepuk tangan untuk Egi. Ya, Gama sekarang. Gama ada 3 orang yang sudah berbuat baik. Silakan Gama. Saya ingin berterima kasih kepada kakak saya pas saya di pas jatuh dari sepeda. Saya bilang terima kasih. Terus Teman yang berbuat baik pada saya, membantu saya pas kecil, ya. pas main sepak bola. Saya bilang terima kasih. Sahabat alias tetangga berbuat baik pada saya, membantu memberikan pas Udah. Ya, tepuk tangan untuk Gama. Ya, baik. Sekarang kegiatan pembelajaran kita selanjutnya adalah ya, kita akan masuk kepada tahap refleksi. Ya, kita akan mengkaji ulang kegiatan pembelajaran kita dari awal. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? bekerja kelompok Kerja kelompok. yang diperhatikan pada guru Terus apa lagi? dan bersenang-senang di sini. Apa lagi yang kita pelajari hari ini? Organ pernapasan hewan. Terus menyimak video. Bilang terima kasih. Ucapan terima kasih. Lalu membuat kalimat pertanyaan. Apa yang paling kalian sukai dari rangkaian kegiatan kita yang tadi? Bagian mana yang kalian sukai? Hah? Bekerja sama, berkelompok. Apa lagi? Pada saat apa? Pada saat apa? Pada saat mengisi LKPD suka? Pada saat menonton video suka? Ada bagian-bagian yang kalian sukai. Pada saat menuangkan perasaan tentang gambar suka? Ya, berarti ada banyak bagian yang kita sukai. Apa yang belum kalian pahami dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa yang belum kalian paham? Tidak paham. Tidak paham tentang apa?
tentang organ hewan belum paham ya, tentang membuat bagan ya. Ya, kita akan belajar lagi lebih giat untuk materi yang belum kalian pahami. Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu kita rubah dari pembelajaran ini supaya nanti pada saat belajar di pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik? Misalnya cara ibu guru ngajak kah, atau apa yang perlu kita perbaiki? Siswanya lebih anu, berarti lebih semangat. Terus apa lagi? Lebih serius, bagus. Apa ibu guru harus tetap menampilkan video? Ada gambar-gambar? Oke, baik. Itu akan menjadi hal yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih karena kalian sudah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Ya. Sekarang penutup, kita akan menyanyikan lagu daerah kita sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap kearifan lokal. Lagu Sasak yang berjudul Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Sudah ada? Coba kira-kira nyanyinya seperti apa? Dia berdiri caranya. Kamu raja bisa ya, pasang di tangga. Oke, are you ready? Yes! 1, 2, 3, mulai. Tiang tunas pamit lepelungku sida guru tiang yang lampau ule ojok balik tiang mesa wanta sampun niki entah tiang bau diri mudah-mudahan panjang umur berdait malik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ada yang tahu apa arti lagunya? Silakan boleh duduk kembali. Tiang tunas pamit Nah, apa kira-kira yang tunas pamit itu? lagu Sasak Kita minta izin mau pulang kegiatan belajar sudah selesai. Wahta sampun niki entah tiang bau ngiri. Sudah sampai di sini kita belajar hari ini. Mudah-mudahan panjang umur bisa bertemu kembali besok. Oke. mari Ya, sebelum kita akhiri, Bu Guru tetap pesan 3M. Apa itu 3M? protokol Pakai masker, jangan lupa sekarang masker dipakai yang rapi, yang bagus. Boleh dibuka nanti setelah sampai di rumah, lalu cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, biar jangan berkerumun. Oke? Ya, terakhir sebelum kita tutup, kita berdoa. Yang mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa Al-Fatihah. Terima kasih. Siap beri. Yang beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa diulang pelajarannya yang tadi ya. Nanti pakai. Ayo, Manan, Oli. Ya. Ya, kelompok 1 yang masuk.